Idhafah. Idhafah adalah konstruksi kepemilikan atau hubungan antara dua kata benda. Dalam bahasa Indonesia, ini seperti mengatakan buku Ali, rumah guru, pintu masjid, dan kelak. Secara umum, idhafah adalah gabungan dua isim atau lebih yang membentuk makna kepemilikan atau keterangan. Susunan idhafah. Struktur dasar idhafah terdiri dari dua bagian. Satu, al-mudaf al-mudaf, benda yang dimiliki atau diterangkan. Dua, al-mudaf ilaih al-mudaf ilaih, pemilik atau keterangan. Contoh, kitabut talib, buku siswa, buku yang dimiliki. Al-talibi, siswa yang memiliki. Ciri-ciri al-mulih ada al, tidak boleh ditanwin. Bentuknya harus mudhaf, jadi harus menyatu dengan yang setelahnya. Biasanya al-mudhaf ilaih. Ciri-ciri al-mudhaf ilaih boleh pakai mal atau tanwin atau tanwin. Contoh idhafah. Idhafah arti idhasis. Babul madrasah, sayyaratul mudarris, mobil guru. Sautut tifli, suara anak. Ismut talib, nama siswa. Waktu salah, waktu syalat. Catatan penting. Dalam idhafah, kedua kata tersebut tidak dipisahkan dengan huruf atau kata lain. Kalau ingin menyatakan sebuah atau seorang dalam idhafah, biasanya disesuaikan dari konteks atau memakai bentuk nakirah secara tidak langsung. Idhafah dalam Al-Quran. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Yadullahi, tangan Allah. Kalau kamu mau lanjut ke idhafah yang terdiri dari lebih dari dua kata, atau idhafah manawiyah dan lafziyah, nanti bisa kita bahas juga ya. Tapi untuk pemula, pengertian dasar ini dulu cukup kuat sebagai fondasi. Mau lanjut ke soal latihan atau pembahasan tambahan? Mantap, kita lanjut ya. Kali ini kita bahas tambahan yang lebih dalam tentang idhafah, biar makin paham dan gak bingung kalau ketemu bentuk-bentuk lain di kitab atau Al-Quran. 1. Jenis-jenis idhafah. Secara umum, idhafah dibagi menjadi dua jenis. A. Idhafah ma'nanawiyah. Ini adalah idhafah yang bermakna kepemilikan atau keterangan, seperti contoh-contoh sebelumnya. Ciri-cirinya. Memberi makna kepemilikan keterangan, jenis, waktu, tempat, dalala. Kata pertama, tidak pakai al dan tidak tanwin. Kata kedua, majruh. Contoh, kitabul muallim, buku guru. Qalamut talib, siswa. Baitullah, rumah. B. Idhafah lafziyah. Ini idhafah yang bukan menunjukkan kepemilikan, tapi hanya untuk menghindari tanwin, karena ada alasan tertentu. Seperti karena isim sifat atau isim fa'il pelaku yang menyatu dengan objeknya. Biasanya, kata pertama adalah isim fa'il, isim maf'ul atau sifat. Kata kedua hanya untuk menyempurnakan bentuk kalimat, tidak menunjukkan makna kepemilikan yang sebenarnya. Fa'ilul khair, orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan punya orang, tapi orang yang berbuat kebaikan. Qari'ul kitab, orang yang membaca buku, maktubur risalah, yang tertulis dalam surat. 2. Idhafah lebih dari dua kata. Kadang dalam satu frasa ada lebih dari dua isim yang membentuk idhafah bertingkat. Contoh, miftahu babil masjid, kunci pintu masjid. Miftah, pintu, al-masjid, masjid. Urutannya. 1. Miftah, mudaf. 2. Bab mudaf sekaligus mudaf ilaih 3. Al-masjid, mudaf ilaih terakhir. Dipecah. Bab al-masjid, pintu masjid. 3. Idhafah nakirah versus marifah. Kalau kamu ingin tahu apakah frasa idhafah itu nakiram atau marifah khusus, cukup lihat kata kedua, bentuk, contoh, arti. Marifah, kitabul muallim, nakirah. Kitabul muallim, umum, mambar. Idhafah dalam bentuk damir. Kadang mudaf ilai adalah damir ganti, seperti Arab artinya kitabi, bukuku, qalamuhu baituna, rumah kita. Strukturnya tetap, kitab, buku, mudaf i, hu, na, damir sebagai mudaf ilai. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut ke latihan soal.
Atau kata pendapat dalam buat biar makin kuat. Mau lanjut kemana?